Mengapa warung Madura berani buka tepat di sebelah minimarket? Di saat banyak gerai retail besar mulai tutup, toko kelontong Madura justru bermunculan di mana-mana. Bahkan mereka berani buka tepat di sebelah minimarket. Kok bisa? Dulu yang menang adalah yang paling besar. Hari ini, yang menang justru yang paling dekat. Kalau dilihat sekilas, ini terasa tidak masuk akal. Di satu sisi, retail modern memiliki sistem yang lebih canggih, modal yang jauh lebih besar, dan ribuan gerai di seluruh Indonesia. Di sisi lain, ada toko kelontong sederhana yang dikelola keluarga dengan etalase seadanya. Namun justru toko-toko inilah yang terus bermunculan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang berubah? Dan kenapa perubahan itu menjadi tantangan besar bagi retail modern? Selama bertahun-tahun, hypermarket menjadi tujuan utama masyarakat untuk berbelanja. Toko yang luas, pilihan barang lengkap, semua kebutuhan tersedia dalam satu tempat. Namun setelah pandemi, kebiasaan itu mulai berubah. Orang tidak lagi selalu ingin berbelanja dalam jumlah besar. Mereka lebih sering membeli kebutuhan harian dalam jumlah kecil, lebih cepat, lebih dekat, dan semakin banyak yang memilih belanja secara online. Perubahan sederhana ini ternyata mengubah peta persaingan retail. Di saat sebagian retail besar mulai melakukan efisiensi dan menutup sejumlah gerai, warung Madura justru berkembang ke berbagai kota. Menariknya, banyak di antaranya bahkan berdiri tepat di dekat minimarket modern. Sekilas terlihat nekat, namun ternyata ada strategi yang membuat mereka tetap mampu bersaing. Banyak orang mengira kekuatan warung Madura hanya karena harga. Padahal bukan itu saja. Mereka menang karena kedekatan. Dekat dengan rumah, dekat dengan kebutuhan pelanggan, dekat dengan jam operasional, bahkan dekat secara hubungan sosial. Ketika pelanggan membutuhkan satu bungkus kopi tengah malam, rokok satu batang, bensin eceran, atau ingin berutang sebentar, warung Madura bisa memenuhi kebutuhan yang seringkali tidak bisa diberikan oleh retail modern. Disinilah keunggulan mereka sebenarnya. Kalau diperhatikan lebih jauh, banyak warung Madura memiliki tata letak yang hampir sama. Barang-barangnya mirip, susunan etalasenya serupa. Bahkan seringkali membuka toko di lokasi yang strategis. Ternyata, banyak di antaranya berkembang melalui jaringan paguyuban. Mereka saling berbagi pengalaman, pemasok, hingga cara menata toko berdasarkan apa yang paling cepat terjual. Jadi, meskipun bukan jaringan franchise, mereka tetap memiliki kekuatan kolektif yang membuat proses membuka toko menjadi lebih mudah dan efisien. Inilah bagian yang paling menarik. Selama ini banyak perusahaan berpikir bahwa untuk memenangkan pasar, mereka harus memiliki toko yang lebih besar. Padahal hari ini, yang lebih dibutuhkan pelanggan seringkali bukan toko yang lebih besar, melainkan toko yang lebih dekat. Dekat secara lokasi, dekat secara pelayanan, dan dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Kisah ini mengajarkan bahwa keunggulan bisnis tidak selalu ditentukan oleh besarnya modal atau luasnya toko. Kadang justru ditentukan oleh seberapa dekat kita memahami pelanggan. Teknologi memang penting, operasional yang baik juga penting. Namun, jika bisnis mulai jauh dari kebiasaan pelanggan, maka keunggulan itu bisa perlahan hilang. Karena pada akhirnya, pelanggan tidak selalu memilih yang paling besar. Mereka memilih yang paling mudah dijangkau, paling cepat, dan paling relevan dengan kebutuhannya. Sekarang pertanyaannya untuk Anda. Apakah bisnis Anda sedang berusaha menjadi yang terbesar? Atau justru menjadi yang paling dekat dengan pelanggan? Setiap bisnis punya cerita, dan setiap cerita menyimpan strategi. Bedah bisnisnya, pelajari strateginya. Upskill your business.